Halo semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa perusahaan sering banget ngadain pelatihan buat karyawannya? Sekarang coba bayangkan, ada sebuah perusahaan retail besar dengan 15 cabang toko yang beroperasi setiap hari, tanpa henti. Masing-masing cabang punya tantangannya sendiri, dan semuanya harus berjalan dalam satu sistem yang saling terhubung. Di satu cabang, stok barang belum tersusun di rak, karena masih diangkut manual oleh karyawan yang juga harus melayani pelanggan. Di cabang lain, pengiriman barang datang terlambat, membuat proses display dan penjualan jadi terhambat. Sementara itu, ada juga karyawan yang kurang ramah saat melayani pelanggan, membuat konsumen merasa kecewa dan enggan kembali. Semua serba cepat, serba sibuk, dan kadang bikin stres. Nah, kira-kira apa sih penyebab semua kekacauan itu? Dan gimana caranya biar tiap cabang bisa tetap berjalan lancar? Dari kasus PT Makmur tadi, kita bisa lihat bahwa banyak masalah muncul karena kurangnya kesiapan karyawan. Nah, disinilah pentingnya pelatihan dan pengembangan SDM. Tapi, sebenarnya, apa sih bedanya pelatihan dan pengembangan itu? Pelatihan itu fokus jangka pendek, ngajarin keterampilan teknis. Contohnya, pelatihan penggunaan mesin kasir. Sedangkan pengembangan itu jangka panjang buat tingkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap seperti etika melayani pelanggan. Baik pelatihan maupun pengembangan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas karyawan. Lalu, apa saja manfaat yang bisa diperoleh dari keduanya? Tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga berdampak besar bagi perusahaan. Manfaatnya banyak banget untuk karyawan. Skill meningkat, kerja makin efisien, sikap makin positif, peluang karir terbuka lebar. Untuk perusahaan, produktivitas naik, biaya kesalahan turun, karyawan loyal, keuntungan makin besar. Nah, setelah tahu manfaatnya, sekarang pertanyaannya, gimana sih cara merancang program pelatihan yang efektif? Yuk, kita bahas langkah-langkahnya satu persatu. Pertama, tentukan siapa yang membutuhkan pelatihan. Ini penting agar pelatihan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Kedua, susun materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan tersebut. Materi harus relevan, mudah dipahami, dan mendukung peningkatan keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta. Ketiga, pilih metode pelatihan yang sesuai. Apakah dilakukan langsung di tempat kerja, on the job, atau di luar lingkungan kerja, off the job, tergantung dari jenis keterampilan yang ingin dilatih. Keempat, cari pelatih atau instruktur yang kompeten. Pelatih yang baik mampu menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan mudah dicerna oleh peserta. Kelima, siapkan fasilitas pendukung seperti ruang pelatihan, alat bantu, modul, atau perangkat teknologi jika dibutuhkan. Terakhir, lakukan evaluasi terhadap hasil pelatihan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelatihan dan mengetahui apakah terjadi peningkatan kemampuan pada peserta. Setelah memahami langkah-langkah dalam merancang pelatihan, penting juga untuk mengetahui kapan pelatihan itu diberikan. Sebab, waktu pelaksanaan pelatihan bisa berbeda-beda tergantung kebutuhan dan posisi karyawan. Pelatihan dibedakan menjadi 3 berdasarkan waktunya. Pertama, pre-service yang ditujukan untuk calon karyawan sebelum mulai bekerja. Kedua, in-service yang diberikan kepada karyawan yang sedang aktif bekerja. Ketiga, post-service yang dirancang bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun. Ketiga jenis pelatihan ini memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan dan efektivitas operasional perusahaan dari hulu hingga hilir. Jadi, pelatihan dan pengembangan bukan cuma rutinitas, tapi investasi jangka panjang. Kalau kamu punya kesempatan ikut pelatihan, jangan disia-siakan ya. Karena ilmu hari ini adalah bekal untuk masa depan.